We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bang Puji Sulistyo. Pagi Pak. Dari Sumatera Selatan di Pagar Alam ya sekarang ini. Iya. Just an ordinary person katanya. Iya. Hanya orang biasa. Maka perkebunan teh Gunung Dempo, silakan. Perkebunan teh Gunung Dempo. Perkebunan teh Gunung Dempo itu terletak di kaki Gunung Dempo, Pak. Jadi kalau kita lagi di Pagar Alam, supaya mudah menemukan letaknya, tinggal search saja pakai Google Maps, perkantoran Gunung Garu. Nah, kalau kita ikuti rutenya pasti kita bakal ketemu perkebunan teh Gunung Dempo. Apa yang istimewa dengan teh Gunung Dempo, Pak? Tehnya itu spesial, istimewanya apa? Istimewanya kalau rasa ya mungkin ada sedikit perbedaan ya sama teh yang lain ya. Sama teh Gunung Dempo ini dari beberapa sumber yang aku ambil, teh Gunung Dempo ini udah diekspor ke luar negeri ya Pak, terutama di India dan bagian-bagian Eropa. Dan ada sumber lain yang mengatakan bahwa teh Gunung Dempo ini diekspor juga ke Belanda. Jadi tentang kualitasnya tidak usah diragukan lagi karena udah sampai internasional. Nah, Bang, apakah seluruh Pagar Alam dipenuhi perkebunan teh? Enggak sih, kalau seluruh Pagar Alam itu enggak seluruhnya itu dipenuhi oleh perkebunan tehnya, itu cuma ada di kaki Gunung Demponya aja, Pak. Nah, Anda sering foto di perkebunan teh Gunung Dempo, Bang. Apa yang Anda nikmati di sana? Silakan. Seperti ya di IG itu kan, yang di IG aku itu, aku sangat sering foto di Gunung Dempo ya. Yang aku nikmati pada saat aku foto di sana atau sedang berada di sana, yaitu view dari ketinggian dari Gunung Dempo, melihat perbukitan dan lain-lain. Dan sedikit info saja, kalau kita lihat dari Gunung Dempo itu kita bisa lihat Bukit Jempol namanya itu. Kalau yang ada di Lahad itu bisa kita lihat walaupun sekilas dari atas. Oke, ini saya share foto Abang ya. Ya. Bisa dijelaskan sebentar, saya buka dulu. Bisa kelihatannya? Oke. Ya, udah kelihatan. Ini judulnya Dream katanya. Ya. Bisa jelaskan ini di mana, Pak? Oh, ini di di perkebunan teh Gunung Dempo di bagian di mana itu ya? Di Kampung 1, Pak. Di Kampung 1. Oke, Kampung 1. Ada sampai Kampung 4 ya? Saya sering dengar Kampung 4. Ya, ada Kampung 4. Sampai untuk Kampung 4 itu biasanya khusus untuk ngecamp. Nah, itu untuk camping biasanya. Nah, Kampung 1 ini apa bedanya dengan Kampung 4? Daerahnya atau apanya, Pak? Daerahnya, Pak. Kalau Kampung 1 ini biasanya cuma ya area-area kebun teh aja, Pak. Sama ada pemukiman desa. Dan kalau yang di Kampung 4 itu biasanya khusus banget. Udah ada pelatarannya, namanya tuh tempat camp. Ada pelataran di sana. Oke. Kalau dari Pagar Alam ke Kampung 1 ini berapa jauh, Bang? Ya, kurang lebih 15 menit lah dari pusat kota. Naik apa, Bang? Naik motor, Pak. Naik motor. Kalau naik mobil mungkin lebih cepat.
Berarti jalannya naik begitu ya Bang? Ya, jalan naik, meliku-meliku gitu, Pak. Oke, selanjutnya Bang. Nah, ini tehnya ya, daun teh. Iya, daun teh. Daun teh, Bang. Sekali, Bang. Nah, ini ada apa namanya? Ini di deket ini kalau dari pusat kota itu hampir 30 menit, Pak, baru nyampe ke sini. Ini udah hampir namanya itu di Tugu Rimau namanya ini, Pak. Tempatnya. Kita ke sana hanya menikmati kebun teh saja ya, betul. Iya, ada di sana selain kebun teh ada objek wisata lain juga, Pak. Ada seperti air terjun dan agrowisata lainnya. Oh, ada air terjun. Air Iya, ada terjunnya air terjun. naik lagi tapi. Enggak, di bawah itulah, di bawah. Kalau air terjunnya. Nah, ini fotonya. Nah, ini. Nah, ini air terjunnya, Curug Tujuh Tenangan namanya. Ini hanya ada satu atau enggak banyak sebenarnya. Tapi ini salah satu curug yang bisa dibilang paling susah masuknya, Pak. Paling susah masuknya karena butuh tenaga lebih untuk masuk sini, Pak. Kenapa? Jalannya belum. Ya, jalannya habis naik, turun lagi, naik lagi, baru turun lagi, baru nyampe, Pak. Agak berapa lama jalan kaki? Ya, kurang lebih kalau kita berjalan normal mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit, Pak. Karena jalannya terjal gitu, Pak. Nah, ini bikinan Anda sendiri kan? Ya, itu di editing, Pak. Di editing gitu. Oke, bisa kita tunjukkan bukit ini. Ya, bukit ini sebenarnya ini nih udah diedit dan sebenarnya di ujung sekali itu ada pohon, Pak. Ya, ada pohon itu sebenarnya di mana ya? Ini kalau ada salah di dekat villa namanya. Villa Gunung Dempo kalau salah namanya. Villa Gunung Dempo. Jalan ya, di sekitar sana lah, Pak. Kita tinggal ke atas sedikit, lalu kalau kita lihat agak sedikit ada sedikit bukit yang kayak Bukit Teletabis ya. Itulah Bukit Teletabis. Oke. Nah, Bang, apalagi yang bisa kita lihat sebagai wisatawan di perkebunan Gunung Dempo ini, Bang? Ya, yang bisa kita lihat itu sebenarnya cuma ya view aja, Pak. View perbukitan, view langit, apalagi pas kabut. Wah, di sana ibarat apa namanya itu di film Sung Gokong itu kota di atas langit ya gitu. Kalau udah banyak kabut di sana. Untuk kita yang belum pernah ke Gunung Dempo atau kebunan teh Gunung Dempo atau pagar alam, apa yang Anda ingin katakan ke kita, Bang? Ini saya katakan ya, kalau kalian kesini jangan lupa tentu saja beli kopinya, Pak. Beli kopinya. Karena di sini selain menghasilkan teh ya kalian pasti mau beli kopinya juga, Pak. Dan selain kopi ada juga apa namanya itu avokat katanya, alpukat. Dan itu aja, Pak. Ya. Kopinya kalau kalian mau refreshing, kopi apa? Kopi robusta atau arabica? Kopi robusta kalau salah, Pak. Ya, kopi robusta. Salah, Kak. Temen aku buat juga soalnya. Oke, kita ketemu di Gunung Dempo, Bang. Iya, Pak. Iya. Harus ketemu di perkebunan teh Gunung Dempo. Iya. Terima kasih, Sana. Wah, sama-sama, Sana. Oke, selamat siang, Bang.